Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya setiap harinya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang berbakti kepada guru. Tentunya bersama Bapak Subhi dalam mata pelajaran PAIBP. Baik, adapun capaian pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik mampu mengenal dan meneladani akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, khususnya berbakti kepada orang tua dan guru, serta membiasakan perilaku hormat, patuh, santun, dan penuh kasih sayang sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian berbakti kepada guru dengan bahasa sendiri. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. Yang ketiga, menunjukkan cara menumbuhkan sikap berbakti kepada guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyebutkan hikmah berbakti kepada guru. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menjelaskan akibat tidak berbakti kepada guru, membiasakan sikap hormat, santun, dan patuh kepada guru di sekolah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba perhatikan gambar di depan. Ada siapa saja di sana? Betul, ada guru dan murid-muridnya. Hari ini kita akan belajar tentang berbakti kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita membaca, menulis, dan menjadi anak yang baik. Maka kita harus sayang dan hormat kepada guru. Nah, sekarang Bapak mau bertanya ya. Siapa nih di antara kalian yang pernah membantu guru? Kemudian coba sebutkan jenis bantuan apa yang diberikan. Dan juga bagaimana cara kalian jika berbicara dengan guru. Masya Allah, tabarakallah. Hebat ya kalian, semuanya pasti pernah membantu guru. Nah, hari ini kita akan belajar 5 hal. Yang pertama, pengertian berbakti kepada guru. Yang kedua, ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. Yang ketiga, cara menumbuhkan sikap berbakti kepada guru. Yang keempat, hikmah berbakti kepada guru. Dan yang kelima, akibat anak yang tidak berbakti kepada guru. Nanti ada akibatnya loh ketika kita tidak berbakti kepada guru. Anak-anak, berbakti kepada guru artinya kita sayang, hormat, patuh, dan taat kepada guru. Guru sangat berjasa kepada kita. Selain ayah dan ibu, guru adalah orang yang membantu kita menjadi pintar dan berakhlak baik. Ada hadis yang artinya, muliakanlah ahli ilmu. Sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Barang siapa yang memuliakan ahli ilmu, maka sungguh dianggap telah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Al-Khatib dari Jabir. Maka kalau kita menghormati guru, berarti kita sedang melakukan perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul. Slide selanjutnya ya. Adapun kita akan mengetahui ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. Sekarang kita lihat ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. Yang pertama, bersikap merendah. Yang kedua, mendengar nasihat dan hikmah darinya. Yang ketiga, selalu berdoa memohon ampun untuknya. Selanjutnya, memperhatikan anak-anaknya. Poin selanjutnya, senantiasa sopan jika berhadapan dengannya. Kemudian, meminta izin jika ingin bertanya dan menemuinya. Dan yang terakhir, menyelesaikan tugas yang diberikannya. Anak-anak, kalau kalian melakukan ini, berarti kalian anak-anak yang baik. Nah, kemudian kita akan
setelah mengetahui ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru, kita akan mengetahui bagaimana cara menumbuhkan sikap berbakti kepada guru. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, mengingat jasanya yang telah mendidik kita. Dengan mengingat jasa-jasa yang dilakukan oleh guru kepada kita, maka itu adalah salah satu untuk menumbuhkan sikap kita berbakti kepada guru. Yang kedua, bersyukur, memiliki kesempatan untuk belajar bersamanya. Yang ketiga, sungguh-sungguh menjalankan nasihatnya. Dan yang keempat, selalu dekat dengannya. Kemudian ada hikmah nih, hikmah berbakti kepada guru. Nah, setelah kita mengetahui cara menumbuhkan sikap berbakti kepada guru, yang keempat yaitu hikmah berbakti kepada guru. Jadi ada hikmahnya ketika kita berbakti kepada guru. Yang pertama, memperoleh ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita berbakti kepada guru, kita itu akan mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat pastinya. Yang kedua, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis di awal bahwasanya guru itu adalah pewaris ilmu. Maka ketika kita berbakti kepada guru, maka kita melakukan perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keridhaan guru merupakan kunci sukses. Yang selanjutnya, menjadi pribadi yang tulus. Dan yang terakhir, bernilai ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, zakat, naik haji ya. Tapi ketika kita berbakti kepada guru, itu juga bernilai ibadah. Nah, selanjutnya, ketika kita tidak berbakti kepada guru, apakah ada akibatnya? Tentu ada akibatnya. Kalau anak-anak tidak berbakti kepada gurunya, maka akibatnya yang pertama merasakan kebodohan selama hidupnya. Jadi selama hidup kita akan merasakan kebodohan ketika kita tidak berbakti kepada guru. Yang kedua, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita ingin dianggap oleh Nabi Muhammad SAW, maka tentunya kita harus berbakti kepada guru. Yang selanjutnya, tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diperoleh. Yang terakhir, tumbuh menjadi pribadi yang sombong. Anak-anak semuanya, mau gak kita jadi manusia yang sombong? Tentunya tidak ya. Ketika kita jadi manusia yang sombong, Allah membenci orang-orang yang sombong. Jangankan Allah, teman-teman kita juga benci terhadap orang yang sombong. Maka kita bisa jadi ketika sombong akan dijauhi oleh teman-teman kita. Maka dari itu, kita tidak boleh sombong. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita pelajari mengenai berbakti kepada guru. Anak-anak, mari kita berbakti kepada guru seperti kita berbakti kepada orang tua. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi apa kesimpulannya? Berbakti kepada guru adalah perbuatan mulia. Dengan berbakti, kita akan menjadi anak yang baik dan dicintai Allah Subhanahu wa taala.